Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miao Obi. Kali ini kita bakal lanjutin tier list kita teman-teman. Yang update ini kita bakalan bahas hero healer ya teman-teman. Apa-apa aja meta buat saat ini ya. Oke, di sini kita bakal langsung aja masuk ke videonya aja. Kita bakalan review bareng-bareng ya teman-teman ya di sini. Teman-teman, di sini kita udah menuju ke tier listnya. Di sini kita bakalan langsung aja. Di sini udah ada hero pertama kita, ada Manjung Hwarin. Buat Manjung Hwarin, kalau menurut aku sekarang ini udah cukup kurang banget teman-teman ya. Walaupun ini hero udah di blend, tapi kalau menurut aku masih kurang, nggak begitu bagus-bagus banget teman-teman. Paling kepake di beberapa konten doang lah, kayak PvP defense dan arena dan Adventures. Kemarin aku pernah review tuh udah cukup lumayan, tapi nggak begitu bagus banget. Oke, tapi aku bakalan taruh dia ke A aja teman-teman. Aku kurang senang aja sih, kalau menurut aku masih kurang aja teman-temannya, nggak begitu bagus-bagus banget. Di sini kita bakal lanjutin lagi, ada Sineliate, no debat banget teman-teman. Ini hero paling bagus banget di Retribution ya, paling the best lah teman-teman. Kalau menurut aku buat Sineliate ini beberapa konten hampir bisa dilibas semua sama dia teman-teman ya. Cuma bisa di opsional sedikit teman-teman ya, walaupun nggak begitu OP banget di beberapa konten, tapi hampir semua konten dia bisa libas ya. Aku bakalan taruh dia ke SSR aja langsung buat Sineliate. Bener OP parah, kalian jangan lupa buat nge-upgradein karena itu opsional yang paling bagus banget. Di sini buat Sirin, kalau menurut aku yang semenjak di blend sini cukup kurang aja teman-teman ya. Cukup SP-nya cukup sedikit seret, walaupun di buff lebih OP di PvP. Bahkan sekarang udah cukup kurang juga teman-teman. Aku lebih sering pakai Armete malahan ya teman-teman. Lebih senang pakai Armete sih, karena di satu sisi itu dia bisa seret juga teman-teman. Aku bakalan taruh dia ke A aja karena Bersirin ini cukup kurang teman-teman, nggak begitu bagus banget. Barsi Ragnar kalau menurut aku masih cukup lumayan. Kalau untuk di Adventure dan lain-lain itu kurang, paling kepake ke PvP doang teman-teman ya. Di sini buat si Ragnar juga aku nggak begitu rekomendasi banget sih ya teman-teman ya, masih kurang aja. Di sini aku bakalan taruh dia ke A aja. Buat si Ragnar nggak begitu rekomendasi teman-teman ya. Di sini kalau kalian mau main PvP yang cukup eksternalnya cukup bagus, Ragnar T masih bisa-bisa aja sih kalian opsional. Tapi aku bakalan tetap kasih dia nilai kayak gitu, karena aku nilai secara pribadi ini untuk all konten ya, bukan di satu tempat di PvP doang teman-teman ya. Harus semua konten harus bisa dilibas teman-teman. Oke, di sini buat si Kanavante, buat meta-meta sekarang menurut aku udah kurang banget. Buat buffernya juga nggak begitu bagus-bagus banget. Dan untuk The Adventure juga nggak begitu bagus, SP-nya sedikit seret. Jadi aku bakalan taruh dia ke A aja. Buat sekarang nih udah kurang. Buat si Leyte kalau menurut aku masih bagus-bagus saja. Dari segi SP-nya masih lancar banget. Dari beberapa konten masih bagus banget temen-temennya. Tapi buat meta-meta sekarang ini udah jarang banget kepake. Aku bakalan taruh dia ke S aja. Buat si Leyte yang sekarang benar-benar nggak kepake banget lah menurut aku ya. Jadi nggak begitu rekomendasi. Di sini aku bakalan lanjutin lagi versi IoT. Kalau menurut aku sekarang udah kurang teman-teman, walaupun masih bisa kepake di AOT dan lain-lain, tapi kalau menurut aku nggak begitu rekomendasi. Aku bakalan taruh dia ke A aja. Di sini versi Maiden T kalau menurut aku masih bagus-bagus saja. Dari performa memang bagus banget sih. Bukan berapa sisi aku bisa nilai cukup lumayan lah ya. Buat SP-nya dari buffernya dan lain-lain, no debat sih. Aku bakalan taruh dia ke SSR aja karena ini hero paling favorit aku banget. Ini paling enak lah ya pakai dia. Di sini kita bakal lanjutin lagi teman-teman.
Kalau untuk si Lime, kalau menurut aku ya, kalau menurut aku masih bagus-bagus saja si Lime ini. Tapi di satu sisi dia cuma bisa PVP doang teman-temannya, di beberapa konten nggak kepake banget. Aku bakalan taruh dia di strip aja karena nggak kepake sama sekali sih malah kalau menurut aku. Kalau buat si Serdin, kalau menurut aku cukup lumayan sebenarnya, tapi karena sekarang ini udah di beberapa konten dia digabungin sama Neption, kalau dia cukup rekomendasi lah kalau menurut aku sih sebenarnya. Tapi aku kurang suka aja ya, dari segi buffernya itu kurang teman-teman ya. Aku bakalan taruh dia ke A aja. Oke, kalau buat si Cindy pada sekarang ini masih cukup stabil kalau menurut aku ya, kalau kalian mau pakai ini hero. Cuma kalau sekarang ini meta-meta dia udah jarang sih ya kelihatan. Aku bakalan taruh dia ke A aja. Oke teman-teman, ada si Urara. Aku buat si Urara, aku bakalan taruh dia ke SSR sih, karena dari segi buffernya dan lain-lain udah cukup bagus banget. Di sini dari performanya juga cukup oke. Aku bakalan taruh dia ke SSR teman-teman ya. Untuk si Ami kalau menurut aku masih bagus banget teman-teman. Di sini semenjak yang di Blends, dia di beberapa konten cukup kepakai lah ya. Di WB dan di Adventure juga masih cukup bagus. Cuma ada sedikit minus kalau menurut aku, dari segi damage reduce-nya kurang banget. Ya teman-temannya di sini, jadi aku bakalan taruh dia ke SR aja. Kalau buat si Zero juga kalau menurut aku masih bagus banget teman-teman ya. Masih bagus. Cuma dari satu sisi kalau menurut aku si Zero T ini kadang-kadang buat meta-meta yang sekarang cukup kurang kepake juga sih. Tapi cukup lumayan, masih bisa kepake juga lah ya. Masih cukup OP kalau menurut aku. Mungkin aku bakalan taruh dia ke SSR aja, karena dari satu sisi masih bagus banget. Jadi nggak masalah lah ya kalau kalian mau pilih dia. Performanya masih cukup baik sih teman-teman. Di beberapa konten masih bisa di opsional. Kalian mau main di mana-mana pun ya masih cukup lumayan lah ya, walaupun sedikit seret lah ya buat sekarang ini. Kalau buat si Grandil, kalau menurut aku buat meta-meta yang sekarang masih cukup bagus. Buat di Adventure survive banget dan lain-lain. Buat SP-nya cukup stabil, nggak begitu deres banget, tapi masih cukup lumayan ya. Aku bakalan taruh dia ke SR aja buat si Grandil. Untuk si Armete, kalau menurut aku yang sekarang ini, dari satu sisi aku bisa rasain kalau main di berkas dan lain-lain, PVP, arena, Adventure cukup stabil ya teman-teman. Jadi aku bakalan taruh dia ke S aja sih kalau menurut aku ya. SR aja, SR aja. Si Armete ini cukup lumayan banget, masih cukup stabil banget teman-teman ya. Kalau menurut aku dari satu sisi masih oke lah teman-temannya di sini. Kayak gitu aja. Di sini kita bakal lanjutin lagi. Mungkin ada satu hero lagi yang bakal aku naikin. Mungkin si Ragnar aku bakalan naikin ke S aja teman-teman. Karena si Ragnar T ini kalau menurut aku, kalau main di PVP yang masih stabil banget. Main di berkas juga masih bisa-bisa aja walaupun seret SP-nya. Kalau main di Adventure kurang, masih cukup seret juga, nggak begitu bagus, tapi masih lumayan, masih bisa kepake teman-teman. Daripada yang lain-lain ya, masih nggak kepake sama sekali. Jarang banget, jarang lah, bukan nggak kepake teman-teman. Paling parah si Lime ya teman-teman. Si Lime hampir nggak kepake sama sekali selain di PVP defense ya teman-teman ya. Ya mungkin kayak gitu doang di sini. Ada mungkin kalau kalian ada pendapat lain, kalian boleh komen aja teman-teman ya. Di sini yang nilainya SSR aku kasih ke Nelia, Maiden T, Urara sama Zero T teman-teman. Ini memang opsi yang paling bagus sih buat keempat hero ini. Karena dari satu sisi memang bagus banget itu hero teman-teman. Si Ami sama Grandil masih cukup stabil, sama Armete. Si Leite masih bisa di opsional, sama si Ragnar T, Manyung, Rin, Caravan T, IoT udah cukup kurang. Jadi aku nggak begitu rekomendasi teman-teman. Aku bakalan taruh dia ke A semua teman-teman.
buat tahun ini kayaknya ya update kebanyakan nilai yang A ya teman-teman. Oke, nggak masalah sih. Mungkin kalau kalian ada pendapat lain, kalian boleh komen aja teman-teman ya. Oke, nanti aku bakalan tanggepin aja. Oke. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu aja di sini bahwa kita tadi bahas tier list untuk hero healernya. Jadi menurut kalian gimana? Ini cuma pendapat Mio Obi doang. Kalau kalian ada saran lain, kalian boleh komen aja teman-teman ya. Kalian kasih aku pendapat. Kira-kira hero ini lebih OP bang daripada itu. Oke, nanti Mio Obi bakal kasih lop-lop ke kalian teman-teman. Oke, di sini mungkin kayak gitu aja. Di sini bahwa kita tadi review untuk tier list untuk healernya ya teman-teman ya. Oke, nanti kalau ada hero terbaru lagi nanti kita bakalan update lagi ya buat tier listnya teman-teman. Buat yang ininya lebih sering, mungkin Miobi lebih sering update tier listnya sih teman-teman ya. Semenjak ada rangkaian yang terbaru ini lebih mudah ya teman-teman ya buat kita update. Jadi kalian tungguin aja video terbaru dari Miobi ya. Oke, salam aku dari Miao Obi.